Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama bersekutu, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru lagi dari Engkau. Ada sukacita yang baru, ada kemenangan yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan kami mau terima itu semua dari hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang beracara dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas setiap pujian kami anak-anak-Mu. Biar setiap pujian ini Tuhan menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk membuka mulut kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami sembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Shikaramaya, ramaya, 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 namaste. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah yang ajaib. Shikaramaya, ramaya, 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 ramase. Kami mau selalu ada di dalam-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Haleluya. Kami mau terus mengikuti-Mu Tuhan. Haleluya. Ramaya, 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 ramase. Haleluya, 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 haleluya. Shikaramaya, ramaya, 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 ramase. Haleluya, haleluya. Tuhan ini layakku Amin Tuhan. Kau mengenal hatiku, amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan, amin, memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, amin Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. hanya Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, amin, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, amin Tuhan, sampai kedalaman hatiku. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, amin Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, amin Tuhan. Engkau menerimaku,
memancar senantiasa, haleluya, supaya kehidupan memancar senantiasa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kaulah yang perkasa, kaulah yang ajaib, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang curahkan urapan-Mu, Kau yang curahkan kekuatan-Mu. Mengalirlah, penuhkanlah bejana kami ya Tuhan, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Sekarang ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, haleluya. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, Kaulah yang perkasa, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Sekarang ya Rama, ya Rama, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap Terima syukur kasih. Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan Haleluya. lagi kalau kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Ya, Yesus. Kami naikkan ya Tuhan penyembahan kami, ucapan syukur kami ya Tuhan kepadamu. Kami percaya saat pujian kami Ya, naikkan, Yesus. Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Engkau yang mengenal ya Tuhan setiap hati kami. Mari Tuhan, kami mau masuk dalam Ya, rencana-Mu. Yesus. Bawa kami untuk kami boleh terus mendekat kepadamu ya Tuhan. Ya, Masuk dalam Yesus. rencana-Mu yang Amin, indah dan Tuhan. ajaib. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong biar setiap apa yang Tuhan Ya, rencanakan Yesus. dalam hidup kami semuanya boleh terjadi atas kehendak-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih. Tuhan. Tuhan yang lembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Ya, Tuhan yang tolong, bentuk setiap Tuhan. hidup kami supaya kami semakin hari boleh semakin berkenan akan Engkau ya Amin, Tuhan. amin, Terima Tuhan kasih Tuhan, terima kasih bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin, Mari Tuhan. Tuhan yang berikan kami kekuatan, Tuhan yang berikan kami kuasa-Mu ya Tuhan, untuk Ya, kami bisa Tuhan menggenapi Yesus. setiap rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, buat kekuatan yang baru. Saat ini Tuhan, kami Ya, siapkan hati Yesus. kami, biar Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Biar setiap benih-benih firman yang taburkan ini boleh berbicara dalam Ya, hidup kami Yesus. masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama mau merenungkan firman. Pagi ini kita akan lihat satu judul yaitu 12 batu yang harus diambil dari sungai Yordan, saudara ya. Kalau kemarin kita sudah sama-sama melihat bagaimana ada tangan kuat yang membendung aliran sungai Yordan. Dan ternyata setelah mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan supaya diambil 12 batu, saudara. Apa maksudnya? Mari kita sama-sama baca, saudara, dalam Yosua pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga lebih dulu, saudara ya. 1, 2, 3. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini,
dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu mujizat yang luar biasa. Aliran sungai Yordan itu dihentikan dari tempat yang begitu jauh, saudara ya, sehingga sampai terbentuk seperti satu bendungan ditahan oleh tangan yang tidak kelihatan, saudara. Dan setelah orang Israel itu selesai menyeberangi sungai Yordan, lalu Tuhan memerintahkan supaya ada 12 orang yang mengambil 12 batu, saudara ya, dari tengah-tengah sungai Yordan. Untuk apa ini diambil, saudara? Kita loncat di ayat yang ke-6, dikatakan begini, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Tentu itu batu sungai, batu yang mungkin besar sekali, saudara ya. Batu yang tidak mungkin kelihatan kalau orang Israel menyeberang dengan cara yang biasa, melalui tempat-tempat menyeberangan sungai Yordan. Tetapi karena mereka menyeberang dengan cara yang luar biasa, sehingga orang-orang Israel itu bisa memilih, saudara ya. Batu itu seperti memilih, saudara ya, dari tengah-tengah sungai Yordan yang sudah kering itu. Kemudian ayat 7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan. Ini ternyata, saudara ya, ke-12 batu itu ditegakkan di seberang sungai Yordan sebagai tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Bahwa itulah batu-batu yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan, saudara ya. Kalau mungkin zaman sekarang, saudara, bisa ada mesin-mesin berat untuk mengambil batu besar itu, saudara ya. Meskipun mungkin ada airnya bisa diambil. Tetapi kalau zaman itu, saudara, mengambil batu yang besar-besar itu tidak mungkin bisa diambil kalau sungai itu tidak dikeringkan dulu, saudara ya. Sebab itu ke-12 batu itu menjadi satu tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan aslinya dikatakan satu memorial atau satu peringatan, satu monumen, saudara ya. Juga menjadi satu catatan, saudara ya, bahwa Tuhan membendung aliran sungai Yordan itu. Dan kemudian di ayat yang ke-23 kita loncat, saudara. Di sana juga dikatakan serupa demikian. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya, ini dua tujuan, saudara. Satu, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan yang kedua, supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudara, apa sebetulnya isi hati Tuhan saat Tuhan menyuruh orang Israel itu untuk mengangkat batu-batu itu? Supaya mereka terus ingat, saudara ya. Kenapa? Karena ketika kita terus ingat, maka hidup kita ini akan terus mengalami janji-janjinya Tuhan, saudara ya. Karena apa? Kita terus ingat bahwa Tuhan sudah mengerjakan satu hal yang lainnya lagi. Sehingga kita bisa terus percaya dan terus berharap. Dan itu akan membawa kita untuk masuk lebih lagi dalam jalan-jalannya Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapkan. Tuhan selalu memakai cara seperti ini, saudara ya. Misalnya juga dalam 1 Samuel 7 ayat yang terkenal, saudara ya. Di sana dikatakan begini. Samuel dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu serupa, saudara ya, dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi saudara, batu-batu itu ditegakkan menjadi satu peringatan supaya mereka ingat, iya betul, Tuhan sudah mengusir musuh sampai di titik ini. Tuhan sudah menolong sampai di titik ini. Tuhan sudah membawa orang Israel mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Hidup mereka menggenapi firman Tuhan sampai di titik di seberang sungai Yordan. Supaya terus ingat yang mana dalam bahasa aslinya dikatakan Ebenhezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Supaya apa? Kita selalu ingat. Karena kalau sampai lupa itu bisa celaka, saudara ya. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan begini. Dan supaya
apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, yaitu ketika kita mengalami segala kebaikan Tuhan, saudara. Dan ayat 13, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Perhatikan ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Seringkali manusia itu mudah lupa, saudara ya. Saat mereka mengalami penggenapan janji Tuhan, mengalami segala kebaikan Tuhan, manusia itu mudah sekali untuk lupa. Dan ketika lupa itu mengerikan, saudara. Mengapa? Karena ketika orang itu lupa, mereka bisa menjadi tinggi hati. Dan kalau orang itu jadi tinggi hati, apa akibatnya, saudara? Akhirnya janji-janji Tuhan berhenti, saudara. Tidak lagi mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena apa? Mereka lupa, sehingga mereka menjadi tinggi hati. Sebab itu sepanjang bulan ini kita merenungkan hidup yang menggenapkan janji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Itu ternyata kita harus selalu ingat, saudara ya. Di zaman sekarang kita tidak lagi mendirikan batu-batu, saudara. Kita tidak lagi mendirikan batu-batu seperti di seberang sungai Yordan itu. Tetapi pesan rohaninya adalah mari kita semua sama-sama terus ingat, saudara ya. Ini inti rohaninya. Ini arti rohaninya. Teruslah ingat bahwa semuanya itu dari Tuhan. Jangan tinggi hati. Karena ketika orang itu tinggi hati, maka semuanya bisa berhenti, bahkan dibinasakan, saudara ya. Dan kemudian dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ketika orang itu lupa, orang itu bisa jadi congkak, saudara ya. Tetapi ketika orang itu ingat, saudara, mereka bisa terus mengatakan, semua ini dari Tuhan. Dan saya mau terus mengingatnya, semua ini dari Tuhan. Malah hidupnya akan semakin mengalami janji-janji Tuhan lebih banyak lagi, saudara ya. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat. Nah ini, sebab itu ada batu peringatan, ada monumen. Supaya apa? Supaya engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekarang kita tidak lagi mendirikan batu, saudara, tetapi kita terus mempunyai saat teduh. Kita punya waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan yang terpelihara. Ini bisa menjadi satu peringatan bagi kita. Setiap pagi misalnya, kita sama-sama berdoa. Kita lagi menyerahkan dalam tangan Tuhan. Karena apa? Kita tahu, kita ingat, kalau kita bisa sukses, kita bisa mengalami banyak hal. Itu semua dari Tuhan. Dan setiap pagi kita mau terus mengingatnya. Tuhan, semua pencapaian, prestasi, semua apa yang saya terima, itu semua dari Tuhan. Kita terus ingat, kita berdoa pagi, kita terus beribadah. Di sana kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa terus ingat, semuanya itu dari Tuhan, bukan karena saya. Ketika kita terus ingat, semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, maka itulah hidup yang akan menggenapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup yang akan menerima penggenapan-penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam Mazmur 105 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ini ayat yang terkenal, saudara, biar kita ingat seperti apa yang dikatakan dalam firman ini juga. Ingatlah semua yang dikerjakan Tuhan. Kita mau ingat baik-baik. Supaya apa? Supaya kita semakin mengalami perkenanannya Tuhan, favornya Tuhan, anugerahnya Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Karena kita mau terus ingat itu semua dari Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena kuat gagah saya. Mari kita sama-sama baca, kita amenkan, dan kita akan sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Mari saudara, biar kita tetap ingat, tetap bersyukur, tetap beriman, tetap berharap.
tetap rendah hati, dan tetap setia. Biar kita terus mengatakan, Tuhan terima kasih, ini semua dari Engkau. Dan saya mau terus ingat Tuhan, ini semua dari Engkau. Sehingga kita terus rendah hati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Kami mau terus ingat ini semua bukan karena kuat gagah, kehebatan, pencapaian kami, kegagahan kami Tuhan. Tetapi ini semua dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau. Tuhan tolong ajari kami semua. Biar kami terus ingat Tuhan. Biar terus ada batu-batu rohani sebagai batu peringatan itu dalam setiap kehidupan kami. Biar kami terus ingat, kami terus memandang kepada Engkau. Engkau yang mengerjakannya buat kami. Engkau yang memberikannya. Engkau yang memberi kami kekuatan, kemampuan. Engkau yang memberi kami kesempatan untuk bisa mengalami begitu banyak hal. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa pagi ini, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, mengajari, mengingatkan kami. Biar kami terus mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Biar penyertaan-Mu langgeng dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau tinggi hati Tuhan. Kami mau terus rendah hati dan kami percaya kami akan terus semakin banyak mengalami penggenapan janji-janji-Mu dalam setiap hidup kami. Tolong kami semua Tuhan. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Kami tidak mau berhenti separuh jalan Tuhan. Biar kami terus mengalami penggenapan-penggenapan firman-Mu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap rendah hati, kami mau tetap percaya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, biar kami juga terus ingat Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah menolong kami, Tuhan yang sama, kuasanya tidak berubah, sanggup menolong dalam setiap apapun yang kami hadapi. Amin. Bahkan di hari-hari mendatang pun kami percaya Tuhan, tolong supaya kami semua terus ingat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang terus mengajari, mengingatkan kami, menolong, menopang kami semua. Supaya kami terus ada dalam jalan-Mu. Supaya kami terus rendah hati. Tolong Tuhan, supaya tidak ada yang jadi congkak Tuhan. Tetapi biar kami semua terus rendah hati. Dan kami percaya kami akan mengalami penggenapan janji-janji-Mu lebih lagi dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini ya Tuhan, lagi kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tuhan tolong kami, biar kami punya hati seperti hati-Mu. Biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami lagi mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Oh haleluya. Tuhan Yesus, kami saat ini satukan hati kami Tuhan. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Juga buat mereka yang mungkin sedang ada di rumah sakit. Sedang dalam pemulihan, dalam pengobatan. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau terus ingat Tuhan. Kalau Tuhan sudah buat mujizat dalam firman-Mu yang sudah dinyatakan buat kami semua. Kami percaya, kami terus ingat Tuhan. Bahkan Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami mungkin di hari-hari yang lalu. Kami percaya dalam masalah yang sedang kami hadapi. Sakit penyakit yang sedang kami hadapi saat ini. Kuasa-Mu tetap sama. Amen. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami sampai di sini. Dan kami percaya Tuhan yang sama akan melanjutkan pertolongan-Mu. Sebab itu kami berseru pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan pagi ini buat saudara-saudara kami yang sedang dalam kebutuhan, dalam keperluannya masing-masing. Kami berdoa Tuhan, apapun musim kehidupan kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usahanya. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang bergumul merindukan memiliki anak, yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami terus percaya Tuhan, kami tidak bergumul sendirian. Engkau Allah yang akan menolong kami, mendampingi kami, membimbing, menguatkan kami. Bahkan kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Engkau yang akan menunjukkan pertolongan-Mu yang luar biasa, indah, tepat pada waktu-Mu. Sebab itu Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami percaya, kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Kami mau terus berharap pada Engkau. Kami tidak mau berharap pada yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami berdoa Tuhan pagi ini juga buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu. Kami memberkati kembali Tuhan setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Pagi ini kami mau sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih yang dari surga melimpah-limpah dalam setiap keluarga kami semua. Pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh anugerah melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami Tuhan untuk jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa pagi ini buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur dan kami mau terus tertanam dengan betul Tuhan. Kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani. Kami memberkati gembala sidang, pemimpin-pemimpin di gereja, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga kami semua jemaat-Mu Tuhan. Tolong kami semua, biar kami boleh terus bersatu hati, bergandengan tangan, sama-sama bergerak bangkit Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap lapisan generasi di gereja-Mu Tuhan. Baik mulai dari yang paling kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kaum muda, dewasa muda, yang dewasa Tuhan, bahkan yang lanjut usia. Biar kami semua sama-sama bangkit Tuhan, seperti apa yang dikatakan firman-Mu. Dan kami semua sama-sama bergerak. Kami berdoa bangkitkan gereja-Mu di akhir zaman ini. Biar kami boleh sama-sama menggenapkan firman-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, setiap keputusan yang mungkin harus kami ambil hari-hari ini, mari Tuhan Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam sebentar lewat Zoom. Juga doa pagi besok kembali lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.